Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Maharani Puspadewi. Di sini aku akan memaparkan materi tentang solusi isu sosial di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau di Indonesia itu terdapat banyak sekali isu-isu sosial yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Begitu, kita pelajari materi ini. Indonesia dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya menyimpan potensi besar untuk kemajuan, namun di balik potensi tersebut, berbagai isu sosial masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, disparitas dalam pendidikan dan kesehatan, ketidaksetaraan gender, serta degradasi lingkungan adalah beberapa permasalahan yang mendasari dan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi efektif berdasarkan data dan penelitian yang kredibel menjadi langkah krusial untuk mewujudkan visi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing. Masalah sosial di negara Indonesia kerap terjadi berkaitan dengan hubungan di lingkungan masyarakat. Terdapat banyak contoh masalah sosial yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor. Salah satu penyebab masalah sosial yaitu karena perbedaan faktor ekonomi. Beberapa masalah sosial jika dibiarkan dan tidak dapat perhatian khusus akan berdampak buruk hingga membahayakan suatu kelompok sosial. Menurut buku Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat oleh Badja Waluya 2007, masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kehidupan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi masalah sosial yakni ekonomi, budaya, psikologis, biologis, serta beberapa contoh masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, terdapat contoh masalah sosial dan solusinya. Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Meskipun prestasi penduduk miskin di Indonesia itu terus menurun, jumlah absolutnya masih signifikan. Ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam jurang pendapatan antara kelompok kaya dan miskin serta antara wilayah juga menjadi perhatian serius. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dapat memicu berbagai masalah sosial lainnya seperti kriminalitas dan instabilitas sosial. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman, meningkatkan kualitas pendidikan, vokasi, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, memperkuat perlindungan tenaga kerja, dan memberantas praktik kerja tidak layak. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan industri dan tren pasar kerja, terutama bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Ini akan meningkatkan daya saing mereka di pasar tanpa kerja. Masalah yang kedua adalah pendidikan yang belum merata dan berkualitas. Kualitas dan akses pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda, kualitas guru, kurikulum yang kurang relevan, dan fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan utamanya. Alokasi anggaran yang belum optimal, kurangnya pemerataan guru berkualitas, infrastruktur pendidikan yang terbatas di daerah terpencil, kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan global, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Nah, dari solusi yang ini adalah yang pertama, menerapkan sistem insentif dan penugasan yang merata
bagi guru untuk bertugas di daerah terpencil, meningkatkan program pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, memberikan beasiswa pendidikan bagi calon guru dari daerah terpencil. Yang kedua, menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan lokal, dan keberagaman siswa, mengintegrasikan pendidikan karakter, keterampilan abad ke-21, dan literasi digital, mendorong pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Masalah yang ketiga adalah kesehatan dan sanitasi. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangannya, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah terpencil. Angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta penyakit menular masih menjadi perhatian. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, fasilitas kesehatan yang kurang memadai di daerah terpencil, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi, serta keterbatasan anggaran kesehatan. Solusinya, yang pertama, meningkatkan kualitas dan jangkauan puskesmas serta memperkuat peran tenaga kesehatan komunitas, memberikan intensif bagi tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil, memperluas cangkupan dan meningkatkan kualitas layanan JKN. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, terutama di daerah yang belum terlayani, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sanitasi berbasis komunitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, mengidentifikasikan program intervensi gizi spesifik dan sensitif sejak dini, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan ibu dan anak, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik pemberian makanan bayi dan anak yang benar. Kesimpulan dari mengatasi isu-isu sosial di Indonesia memerlukan upaya yang terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Gagasan solusi yang dikemukakan di atas yang didukung oleh berbagai referensi terpercaya menawarkan perubahan positif, implementasi yang efektif, kebutuhan komitmen yang kuat dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta, serta penegakan hukum yang konsisten dengan kerja sama inovasi. Indonesia dapat mengatasi tantangan sosialnya dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.